Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati, tidak sombong, dan juga tak lupa dengan sang pencipta. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers karena selalu mengikuti perkembangan Subang melalui channel kami. Dan marilah kasus Subang ini kita kawal hingga tuntas. Terbaru kasus Subang, alasan Yoris bergabung dengan Pak Yosef sungguh sangat mengejutkan. Namun sahabat lovers, sebelum kita lanjut, bisalah kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar channel ini lebih berkembang. Masih terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, kali ini mengenai Yoris Raja Amanullah yang bergabung dengan Pak Yosef. Dan inilah alasan mengapa Yoris ini bergabung dengan kubu Pak Yosef dan menjadi klien dari PH Pak Yosef yang kemungkinan Yoris Raja Amanullah tidak ingin kehilangan gajinya di yayasan sebesar 13 juta rupiah. Karena pastinya semua aset milik kedua almarhumah dan juga pengelola yayasan akan dimiliki oleh Pak Yosef Hidayat. Hal ini dikarenakan kita melihat Pak Yosef saat itu di tanggal 19 Agustus pasca 1 hari kejadian. Pak Yosef mengambil surat-surat di dalam rumah TKP Subang, Jawa Barat. Kita masih menunggu janji penetapan tersangka dari Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana. Semua aset milik kedua almarhumah yang akan dipegang kendali oleh Pak Yosef Hidayat. Hal ini bisa kita lihat pada saat itu di tanggal 19 Agustus, 1 hari pasca kejadian. Pak Yosef sempat mengambil surat-surat penting dari dalam rumah TKP. Memanglah tidak dipublikasikan surat penting apa yang diambil oleh Pak Yosef Hidayat saat itu, bahkan juga paket milik almarhumah Amelia Mustika Ratu juga tidak dipublikasikan. Namun, kemungkinan surat penting itu adalah surat rumah serta surat tanah yayasan yang disimpan oleh almarhumah Ibu Tuti Suhartini atau juga surat-surat kendaraan lainnya yang pasti Pak Yosef tahu tempat penyimpanannya itu. Dapat sepeser pun gaji dari hasil yayasan, dari sinilah kemungkinan istri muda Pak Yosef selalu memarahi Pak Yosef Hidayat yang tidak berpenghasilan lagi. Timbullah rencana jahat agar semua bisa dikuasai. Ini hanyalah kemungkinan yang bisa saja terjadi. Sedangkan Yoris Raja Amanullah mungkin tahu jika Yoris tidak bergabung dengan Pak Yosef, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Seperti halnya Pak Yosef saat pengelolaan yayasan dikelola kedua almarhumah dan juga Yoris Raja Amanullah sebagai ketua yayasan, Pak Yosef tidak mendapatkan apapun. Maka dari itu inisiatif Yoris Raja Amanullah mendekati Pak Yosef kembali agar Yoris tetap menjadi ketua yayasan dan mengelola bersama-sama dengan Pak Yosef serta istri muda dan juga istri Yoris Raja Amanullah. Sedangkan surat-surat rumah milik almarhumah Ibu Tuti Suhartini dipegang kendali oleh Pak Yosef Hidayat. Itulah faktanya yang kemungkinan bisa saja terjadi. Karena sempat kita dengar bahwa surat-surat penting sempat diambil Pak Yosef Hidayat. Pak Yosef Hidayat di tanggal 19 Agustus pasca 1 hari kejadian, dan saat itu ada Yoris Raja Amanullah juga yang membawa mobil Yaris milik almarhumah Amelia Mustika Ratu. Memanglah semua itu adalah hak dari keluarga almarhumah. Ini seperti Pak Yosef dan Yoris Raja Amanullah. Namun secepat itu Pak Yosef mengambil tindakan, mengambil surat-surat penting yang kemungkinan nanti dibalik namakan oleh Yosef Hidayat. Ini hanyalah kemungkinan yang bisa saja terjadi dengan azas praduga. Tidak bersalah tentunya, namun fakta ini bisa menimbulkan atau memicu rasa ingin menguasai semuanya. Apalagi Pak Yosef saat itu tidak memiliki gaji sepeser pun, sedangkan Yoris Raja Amanullah mendapat gaji 13 juta rupiah sebagai ketua yayasan. Jika pengelola yayasan diambil alih oleh Pak Yosef Hidayat dan saat itu Yoris Raja Amanullah tidak bergabung dengan Pak Yosef, maka Yoris Raja Amanullah bisa disingkirkan dan tidak mendapat apa-apa. Dan itulah kemungkinan alasan Yoris Raja Amanullah bergabung dengan Pak Yosef. Dan semoga secepatnya kasus ini terungkap oleh kepolisian Subang dan kita akan mengetahui motif apa sebenarnya dan siapa pelakunya. Nah sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar, dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.